dari 3 tahun gue sekolah mungkin 3 orang yang gue bikin koma. Anjing. Assalamualaikum Mesir 56. Widih. Itu lari udah kayak bebek bang. Jadi gue lari itu tinggal ngebagiin aja. Anjir. Udah ayo. Itu ribut nggak ada yang misahin bang. Pokoknya yang gue bagi tuh dari sini kuping hampir putus. Ayo Allah Robi. Jadi gue bagi itu udah nancep, gue bede lagi set lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel, jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Syukur alhamdulillah pada malam hari yang luar biasa ini gue sedang berada di satu wilayah, khususnya daerah Bekasi. Gue sedang menyambangi salah satu senior, sahabat gue, kawan gue, yaitu dari alumni STM Mesir ya. Woi, dia itu adalah Bang Regi nih. Di mana Bang Regi pada kesempatan kali ini akan membagikan kisahnya nih, perjalanan seputar pengembaraan mencari jati diri 3 tahun di STM tersebut. Lalu sebetulnya bagaimana kisah itu? Biar nggak kepo, biar nggak penasaran, langsung aja kita ngobrol santai yuk dengan Bang Reginya nih. Oke, assalamualaikum Bang Regi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa kabar Bang Regi? Alhamdulillah baik. Sehat Bang Regi ya? Oke. Nah Bang Regi, sebelum kita mulai, disapa dulu dong teman-teman CJ Channel. Halo semua penonton CJ Channel, pantengin terus ya, jangan kemana-mana. Oke, history gue. Nah Bang Regi, sekarang kesibukannya apa Bang Regi? Sekarang kesibukannya lebih ke usaha aja sih. Usaha? Di bidang apa nih? Pertanian atau? Di bidang perpisangan. Iya benar. Itu jualan pisang? Jualan pisang sekarang tuh. Dari mana sumbernya itu? Sumbernya sih ya dari orang tua ya gitu ya. Jadi ya nerusin gitulah. Nerusin usaha keluarga lah ya? Iya, keluarga. Alhamdulillah. Gitu. Inilah nih bentuk entrepreneur dari seorang pemuda Jawa Barat ya. Iya, gitulah. Nah, jadi buat penonton setia CJ Channel yang kemarin udah komentar nih, undang dong Bang Regi, undang dong Bang Regi. Nih, udah gua dudukin bareng nih ya, biar berbagi kisahnya nih. Oke Bang Regi, gue juga kepo banget nih. Kenapa dulu lu milih STM Mesir tuh? Milih dulu STM Mesir itu karena ajakan tetangga gitu. Jadi pas SMP itu lu mau masuk mana gitu? Gue sih mau masuk lebih ke Jakarta aja gitu. Oh tadinya. Nah terus masukan dari kawan itu, lu masuk Mesir aja katanya. Gue bilang, di mana sih sekolahnya? Gue bilang di Cakung deket. Di mana? Di mananya? Kayak Ujung Menteng, Auri. Oh deket lah berarti, nggak nyampe setengah jam lah. 25 menitan lah kalau dari rumah lah kurang lebih. Jadi lokasinya itu di Ujung Menteng, jalannya Jalan Auri gitu ya. Memang Jalan Auri. Nah kalau Mesir itu apa tuh? Mesir singkatan dari apa sih Mesir tuh? Itu mungkin dari tahun dulu itu disebutnya Mesir gitu ya. Namanya sekolah sih SMK Mercusuar gitu. Oh SMK Mercusuar. Iya. Gua kira tuh Mesir adanya mau di gurun. Nah saya juga pikir iya betul Bang. Gua kira yang sekolah tuh orangnya pakai udeng-udeng ya kan, kayak orang Arab. Bukan lah ya. Ternyata Mesir ini sekolahnya sama sih, layaknya sekolah yang Jakarta, STM Jakarta. Tapi dia berbasis STM lah gitu ya, kejuruan. Kejuruan. Ada jurusan apa aja Bang Egi dulu di situ? Jurusannya pertama otomotif, listrik, terus pemesinan. Permesinan. Nah sementara lo waktu saat nyebur itu milih jurusan apa? Lebih ke mesin. Mesin? Iya. Buset. Dari mesin ke dunia perpisangan bagaimana jalurnya? Jauh ya, cuman karena mungkin rezekinya usaha di sini ya udah mau lanjut. mau ya. Mau lah. Tapi sedikit banyaknya nih, kalau secara ilmu pendidikan dulu nih, di bidang permesinan lu udah paham dong atau gimana? Udah dikit-dikit paham lah kita tentang kayak jangka sorong, pengukuran tentang berapa mili itu kita cukup nangkep. Udah nangkep. Soalnya Mesir itu dibilang ketat enggak, terlalu ketat juga enggak gitu. Jadi lebih ke disiplin aja gitu. Disiplin aja. Ya, kalau telat aja kita
telat 5 menit, gerbang ditutup, kelarin ini dulu upacara, ini langsung masuk, baru push up gitu. Ada yang keliling lapangan gitu. Ini juga ya, ngepres juga berarti bisa Iya. dibilang ya, nggak santai-santai banget lah ya. Oke dah. Nah Bang Egi, di luar dari expertnya gue bilang nih Mesir tuh, artinya nama lu nih kayaknya nih cukup bikin heboh nih kancah media sosial nih. Awal ketika lu masuk di Mesir tuh, emang ada tradisi apa? Penataran ada nggak di Mesir seperti itu? Pasti ada. Karena pas waktu itu gua masuk kelas 1 itu penataran itu ada. Gua pulang sekolah, abang kelas gua tuh manggil gitu, Regi sini. Apa kol? Abang kelas gua namanya Jengkol. Oh namanya Jengkol, buset. Iya. Bang Jengkol, Regi nih. Oke. Dipanggil, gue bilangin, ada apa kol? Gue bilang, kita mau jalanin ke arah Pondok Kopi. Mau ngapain tuh? Mau bantai Malaka. Buset. Lah gue belum ada persiapan gini, gue bilangin. Udah tuh ada gear, tenang aja kata dia. Ya nggak ada yang lain apa? Ada CR kecil 0,2 lah. Ya udah dipegang lah. Udah ngumpul di Auri, jalan itu 2 metro. Langsung ke arah Stasiun Cakung. Nah, udah pas nyampe Stasiun Cakung itu ketemu sama Malaka, basis keretanya. Ada ketemu tuh? Ketemu. Itu kloter pertama, pas kloter saya kedua ini, jadi kena ampasnya gitu loh. Pas mau ribut itu buser langsung der aja. Set. Udah dari situ lari ke mundur. Kan kalau mau kita tembusin ke wali kota itu nggak bisa lewat kolong lagi, harus lewat ke masuk tol. Jadi manjat itu lewat tol, baru tembusin ke wali kota. Nah di wali kota itu ketemu lagi sama anak Kikin. Iya, STF Kikin ada. Tapi cuman kayak berenam berdelapan nggak rame. Cuma dikit doang lah ya dikit orangnya. doang. Jadi pas di belakang itu anak Kikin udah ngeliat. Dikejarlah metro nih. Posisi saya kan lagi di belakang. Di belakang pakai celurit ini nih. Mau dihantam itu. Dikejar mau dihantam nggak kena itu. Siapanya? Saya. Buset. Di dalam metro. Kalau misalkan kena tembus kaca bisa kena kali badan saya gitu. Dari situ kita udah tahu lah pengalaman kayak penataran itu lebih ke pertama ribut gitu. Dari situ gambaran tentang STM tuh keras gitu. Nggak pakai kita kayak tarung MMA kita begini enggak. Kalau STM tuh langsung ketemu langsung dibacok aja. Bantai lah ya. Iya. Oh dari situ lu udah langsung bisa nyimpulin dah tuh ya. Akhirnya jalan ke Pondok Kopi, ke Pulau Gadung. Nggak ketemu musuh tuh. Nungguin itu di Pulau Gadung tugas kayak Israel ataupun Budut. Pulau Gadungnya kan lumayan juga ya. Namanya ya. Lumayan namanya. Tapi nggak ketemu. Nggak ketemu. Nah pas akhirnya udahlah pulang kumpul di kosan temen gua bang. Ada temen gua namanya Jibon kan. Siapa namanya? Jibon. Bang Jibon. Oke Jibon. Salam silaturahmi nih. Jibon. Jadi pas gua jalan tuh anak siang sama pagi. Jadi pas gua kan anak siang nih. Dia pagi dibilangin ayo dong anak siang kayak tes jalur sparring gitu. Maksudnya apa nih kata gue bilang ya. Maksudnya tes jalur aja kayak misalkan lu nyali lu sama anak siang sama pagi tuh gedean mana sih gitu. Kayak gitu. Lah kalau berarti di era lu tuh lu pagi atau siangnya nih? Siang. Oh lu siangnya. Jadi kan Mesir itu muridnya banyak bang. Gitu, oke. Ya, dari Mesirnya aja mungkin sekitar 1.500 ada lah. Buset. Jadi ada yang pagi ada, yang siang ada, belum lagi digabung sama Risau. Kan masih satu atap. Masih satu atap. Ada perbankan, ada Semip, Gita Wisata. Bejubel berarti ya? Bejubel kalau dibandingin sama Budut ini 11-12 lah. Masanya. Gila. Luar biasa nih memang nih. Nah, oke tadi gue belum sempet nanya tuh. Lu masuk di periode tahun berapa dulu di Mesir tuh?
2009. Masuk awal 2009. 2009. Berakhir di tahun 2012. Oh, berarti tanpa hambatan tuh ya, lancar Tanpa ya. lancar. Anjir. Nah, lanjut tadi tuh, setelah adanya pengen ngadu tensi antara pagi dan siang, bagaimana tuh? Terus pas gitu tes jalur dong katanya, gedean mana sih nyali siang sama pagi? Itu dari pihak mana tuh yang nantangin tuh? Dari pihak pagi. Oh, ede. Pagi dari anak-anak Jibon tuh ya. Anak-anak siang nggak banyak, tim tempurnya cuman bisa dihitung lah 7 apa 8 orang lah, nggak banyak. Saya pilihin nih, saya cabutin yang anak siangnya. Udah, gua calling, lu di mana? Dia bilang di Auri, tunggu gua di situ. Gua datang, dia bilangin, ayo cabut BR semua, kantongin. Gua bilang. Langsung jalan ke Auri, naik metro langsung tuh, arah ke Pondokopi. Nah, pas sampai kolong Pondokopi, ada anak Malaka di Mami. Di Mami tuh kayak tongkrongan gitulah. Kalau kayak misalkan tongkrongan sekolah gitu, deket sekolah gitu ya. Nah di situ kata anak-anak, weh rame bilang gitu kan ya. Udah di sini udah megang samurai. Itu yang tadi anak lagi main PS itu lagi nyantai, udah pengen saya langsung gebrak aja. Karena ini kan ajang tawuran, bukan ajang tinju. Iya, ya betul kan? betul. Kata anak pagi, udah nyebrang aja dulu nyebrang. Jadi gue ngikutin komando dari pagi. Komando dari pagi. Ya udahlah, gua nyebrang dulu. Udah nyebrang, jalan tuh lama tuh, kayak lama gitu loh. Sedangkan anak-anak itu udah bawa BR. Musuhnya nih. Iya, udah bawa BR. Nggak pakai lama, gue bilangin assalamualaikum Mesir 56. Wih, bilangin gitu, langsung gue bantai, lari, gue bantai, tos-tosan. Jadi yang gua tosin itu 3 orang. Yang satu corbek, yang satu kelewang, yang satu ukir. Jadi di kolong Pondokopi gua tos-tosan aja udah, anak-anak gua dibantalin. Nah, bantalin gitu. Lu artinya lu sendirian di situ? Sendiri. Udah kayak diadu kayak ayam gua tuh, aduh. Nah, pas di situ tos-tosan nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Cuman tukang ojek kayak misahin gitu lah. Misahin. Udah mau digedek, udah buat angkis. Udah cabut, dibilangin. Nah, dari situ gua dapet nama. Dari situ tuh awal itu tuh ngelawan 3 orang dari anak Malaka itu ya berarti ya. Pas besokannya gua dicari sama kelas 3. Katanya, Regi mana namanya Regi, bilang gitu. Ada apaan ya, kata gue bilang tuh. Kemarin gua ngetosin siapa gitu. Nggak tahu, lu tahu nggak yang lu tosin siapa? Itu jagoan Malaka. Anjir. Siapa namanya tuh? Bede, Mame, sama Topik. Itu bertiga. Jadi gimana ya? Gua aja kelas 3 lawan dia orang gerah gitu loh. Padahal waktu itu kayak sempet pernah jebol kelas 3. Dari pihak lu nih? Dari pihak gue Mesir nih, abang kelas gue kelas 3 tuh pernah jebol. Itu pernah masuk ke YouTube juga. Jadi Risau versus Malaka di kolong Buaran itu. Kolong Buaran. Jadi gua di situ tuh ada pas ngelihat gua tos-tosan tuh ada kelas 3-nya anak Plugadung. Ada yang ngeliat. Ada yang ngeliat. Jadi dia ngasih tahu ke anak kelas 3 lain gitu. Anjir, gitu. Gila deh, luar biasa nih robot gua pada malam hari ini. Anjir. Nah, Gi, itu lu berani banget, artinya lu memang nggak sadar itu ngetosin mereka tuh bertiga tuh? Ya kalau gitu namanya kita udah kayak hawa panas gimana ya. Jadi nggak boleh kita kayak STM itu direndahin. Betul. Gitu. Berarti bisa dibilang lu memang pada dasarnya tuh emang udah punya mental seperti itu, atau lu memang punya mental pas di Auri aja, pas di Mesir aja? Gue udah punya mental sebenarnya dari sejak kecil, gue udah punya mental ya. Cuman ini karena ajang di luar itu bebas kita. Kalau mau ngebacok, bacok sekalian daripada kita yang kebacok gitu loh. Iya, betul. Iya, dari situ gue belajar kalau hidupan di STM itu keras gitu. Nggak bertahan kayak hidup SMP. di jalur lah ya. Nah, iya benar gitu. Naluri buas lu keluar. Iya, gitu. Gila deh. Itu pas kelas 1 lah. Kelas 1 tuh ya. Kelas 1. Awal udah langsung dah tuh nama lu udah mulai heboh Nama tuh. udah heboh itu. Nah, Gi,
Gue mau tanya nih gini, memang lu sendiri nih, lu asli sendiri persilangan dari mana? Lu keturunan asli mana nih, Mas Egi? Kalau bokap gua sih Cirebon ya, Hmm. asli Cirebon. Gua kelahiran Cirebon, nyokap dari Kuningan, Jawa Barat. Buset. Ya, Itu mah kayaknya mah asli-asli udah ada ini kepala semuanya. Anjir. Nah tadi tuh, pas lu ngetos tadi, tapi ada korban nggak di situ, Ki? korban nggak ada ya, cuman kayak pot-pot bunga itu, tanaman itu pada tumbang gitu, gara-gara tos-tosan gitu. Jadi efeknya ke tanaman doang. Tanamannya sih. ya. Iya. Oke Mas Egi. Lanjut, setelah lu udah dapat nama tuh, artinya senior-senior udah nggak bisa mandang lu sebelah mata tuh. Ya. Kemudian seperti apa lu di sekolah? Apa lu lebih disegani apa memang lu biasa aja? Ya kalau teruntuk gua sendiri pribadi, gua lebih ke di sekolah itu lebih ke pendiam lah. Nggak kayak orang abis ribut ngomong gini-gini, enggak. Kalau gua diem udah, anggap aja gua nggak terjadi apa-apa gitu. Ya udah gitu. Lebih banyak ya gua nggak mau sesumbar lah ya. Iya, orangnya ya. gitu. Biar orang lain yang tahu ya. Nah ya gitu. Tapi pernah nggak ada satu momen di mana viral pada saat era lu dulu tuh? Artinya di media sosial kan bisa gue bilang di era lu tuh ya, udah mulai tuh booming tuh. Iya. Mungkin pas kelas 1 udah pada tahu ya, anak kelas 3 kayak Malaka udah pada tahu. Cuman lebih ke kelas 2 tuh lebih kayak menggila aja gitu loh. Pas di Kelas 2. kelas 2-nya Menggila. lebih menggila lagi. Iya. Menggila seperti apa nih Bang Egi yang bisa lu bagikan buat teman-teman CJ Channel? Jadi pas kelas 2 itu lebih menggila karena mungkin satu, gua tuh mentalnya satu udah kuat ya. Yang kedua emang korban-korban gua itu ada beberapa lah. Dari 3 tahun gua sekolah mungkin 3 orang yang gua bikin koma. Anjing, buset parah amat. Iya, 3 orang. Jadi Mesir itu punya aliansi. Aliansi itu ada sekolah di Pulau Gebang namanya STM Texas. Texas, oke, Texas ya, betul betul. 44 Texas gitu. 44. Karena suatu ada problem masalah antar basis. Jadi basis Keranji sama basis 43 itu ada chaos, gesekan lah. Mungkin karena anak 43 itu mungkin karena ada yang namanya masalah kolekan mungkin gitu ya. Terus kayak masalah basis suka ngeledek apa gimana, gue nggak ngerti dah itu. Itu mah internal mungkin kawan-kawan dulu lah ya. Nah, pas itu gue tuh lagi di Neng ceritanya. Di Neng apa tuh? Tongkrongan? Di Neng itu tongkrongan anak Mesir Risau. Oh, Neng namanya Neng. Iya, Warung di Neng. kopi apa gimana tuh? Iya kayak warung gitu. Buset, Poneng. Bang Egi nih. Jadi ada buat makan, buat ngopi, buat anak-anak mau pada masuk tuh di situ dulu. Mau pada pulang. Buat naruh BR mungkin bisa juga kali. Bisa BR berkarung-karung itu kalau di Neng. Di Poneng itu? Iya. Buset. Jadi gue itu lagi di Neng, ditelepon sama anak Texas. Dibilangin, lu di mana lagi katanya? Gue di Neng, kenapa? Dibilangin. Enggak, lu mau nggak sparring sama gue? Katanya. Anjir. Iya, gue bilangin, kenapa kok? Kita kan kawan, gue bilang. Kenapa kok ngajakin sparring gitu? Lu basis mana? Gue bilang basis HI bang, gue bilang gitu. Kemarin anak-anak gue ada masalah sama basis 43, dibilang begitu kan? Oh nggak tahu bang, gue bilang gue basis HI, nggak tahu apa-apa, gue bilang gitu. Kata-kata dia tuh, udahlah sama aja lah, lu Mesir juga, bilang begitu. Nggak lama dari Auri Texas satu patas. Satu patas. Dari gembel-gembel Auri tuh ada yang ngoleng gua. Ada Texas itu satu patas katanya. Lu mau gabungan, guys? Katanya bilang gitu kan ke gua. Enggak, kata gue bilang, gua tadi katanya mau diajakin sparring. Oh ya udah, gua ngasih info aja itu katanya. Udah gua di Neng, dia nyamperin tuh 2 orang ke Neng. Si Korek sama Akim. Itu dari pihak Texas tuh ya? Iya, dari pihak Texas, dibilangin. Jadi pas tikungan itu dia nyampe berdua. Sebelum lu nginjekin Neng, gue bilangin, udah lu tahan dulu di situ. Gue bilang pas di tikungan itu, gue bilangin ada apa ini? Gue bilangin tau. Gue udah kayak ya udahlah kawan lah, minta maaf supaya masalahnya clear Ya, gitu. karena kan
lu awalnya kan baik-baik aja tuh ya. Iya. Maksudnya dari alumni tua pun kita belajar untuk menghargai dan menghormati gitu ya. Betul. Cuman pas dari pihak sesasnya itu nggak terima. Ya udahlah kita sparring aja, kita buktiin siapa yang menang. Widih. Gitu. Anjir. Nggak lama, gue bilangin ada anak kelas 1 si Acil, rumahnya di Pulau Gebang tuh. Gue bilangin, Cil lu ambil BR. Pas dia nyampe itu. Terus dia bilang, ya udahlah kita sparingin aja siapa yang menang, bilang gitu. Ya udah lu cabut keluar Gi. Anak-anak gue udah pada nafsu di belakang. Gue bilang tahan dulu, gue bilangin. Nah pas si Acil datang bawa mandau, ya udah lu keluar dulu. Dia keluar, pas gua nyampe Gapura itu dihujanin batu sama Texas. Buh. Satu patas rame kan. Tapi bener tuh, lu liat sepatas tuh rame tuh full dia. Iya. Wah, penuh banget. Turun jadi gua kira musuhnya itu di Auri loh. Taunya di seberang sono yang ada pohon beringin yang ada PT. Nah, dihujanin batu udah langsung gua keluarin mandau. Udah kan langsung gua selonin, gua tosin tuh. Itu ada pakai sweater merah. Nggak mundur-mundur, Bang. Widih, gila. Iya. Jadi membuat gue kayak pengen rekam aja gitu loh. Ya udahlah mandau gua giniin nih. Jadi nyangkut baru gue tarik, baru gue jebolin, gue sikat tuh orang. Buset. Ya. Jadi pas dia jebol, gue tuh main 2 jalur. Jalur ini yang kanan ke arah Pulau Gadung tuh belum jebol. Arah gua ke arah Bekasi udah jebol. Itu lari udah kayak bebek, Bang. Siapanya? Anak Texas. Jadi gue lari itu tinggal ngebagiin aja. Anjir. 4 orang lah yang gue bagi. Di situ tuh dikejarin itu tuh. Iya. 4 orang. Pokoknya yang gue bagi tuh dari sini kuping hampir putus. Ayo Allah Robi. Ketiga belakang, ke belakang ini 24 jahitan lah kurang lebih. Buset. Yang terakhir itu yang pakai sweater merah. Yang tadi lu bilang kagak mundur-mundur tuh. Nah, iya itu dia. Itu ada di kanan apa yang kiri yang lu nggak waktu itu? Itu kan yang di sebelah kiri yang Bekasi kan udah jebol, larinya ke kanan. Oh, ini yang kanan itu yang Iya. sweater merah tuh, di kanan tuh berarti di sebelah tuh. kanan. Jadi dia tuh di sebelah sana tuh mindik-mindik. Mana musuhnya mana? Kata bilang. Gue sengaja mindik-mindik ke barisan dia orang lari anak Texas. Pas udah deket baru gue gelar, ini orangnya, das aja. Jadi gue bagi itu udah nancep, gue bede lagi, set lagi gitu. Kenapanya tuh Gi? Kena kepalanya, Buset, jidatnya, sampai nancep tuh. sampai nancep. Ya Allah, baru gue tarik. Egi. Iya. Set, parah jadi banget. darah tuh kena muka ada sebagian lah. Ke muka lu? Kena muka. Aduh. Udah dia kena bagi. Jatuh dia, jatuh udah. Gua kayak, ini temen lu bego ngapain lu lari? Gua bilang gitu. Udah, ayo. Itu ribut nggak ada yang misahin Bang. Gua bilangin, udah lari. Pas saya ngeliatin anak Texas jatuh, nah yang di jalur Pulau Gadung itu baru udah jebol. Lari ke arah saya di belakang, baru saya dibagi leher saya jebret. Membal lagi. Buset, anjir. Aduh, serem nih. Itu mandau sampai tinggal gagangnya doang. Set. Iya, mental udah. Copot itu mandau. Copot. Pas gua balik kanan, dia udah ke arah pagar. Udah dijebol pagar. Udah lari. kabur dah tuh ya. Kabur. Takut kali ngeliat shootnya orang dibacok mental anjir. Iya. Gila. Mungkin kalau pagernya itu di rantai mungkin digembok. Udah kena pasti saya kenain pasti. Pasti kena dah sama lu ya. Pasti kena, nggak mungkin nggak kena. Anjir, kacau. Karena itu udah kabur, ya udahlah. Jadi anak Texas itu pada ngeliatin aja itu. Saya liatin aja Iya udah. tuh. Oh iya, pada nolongin temennya tadi Iya, tuh. sebenarnya saya nggak tega Bang. Cuman karena keangkuhan aja, ego yang Egonya tinggi. mereka juga ya kan, awalnya kan udah lu bilang lu cabut deh gitu kan. Iya, sebenarnya udah maafin lah kejadian yang udah saya bilang gitu. Karena dia terus mancing-mancing, ya udahlah mungkin ini waktunya. Saya juga nggak mau direndahin Mesir gitu. Iyalah. Kata abang kelas saya, sebelum Gapura itu kan, saya nanya dulu sama alumni, Bang gimana ini anak Texas kok tiba-tiba ngajakin sparring? Ya udah bantai aja, dia udah nginjekin ke sini. Kata dia bilang begitu. Ya udah. Iya, ibaratnya dibilang lu bangunin macan lah dia bilang kali ya. Masuk kandang macan lu salah alamat tuh. Iya. Nah, tapi nih Gi, gue mau tanya nih. Memang sebetulnya
Kan tadi udah bilang dari pihak basis 46 tuh ya, yang memang 44 yang Iya. buat yang ada masalah sebenarnya konflik pribadi ya. Iya. Tapi tuh secara permasalahan itu udah lu selesain belum di hari itu? Lu cari Dia- tahu belum? Di hari itu nggak mau yang namanya kayak kontekan lagi, nggak mau gitu. Kayak misalkan gabung-gabung itu nggak mau. Udah semenjak dari pas itu udah musuh sampai sekarang. Sampai sekarang Sampai nih. sekarang. Oke. Pas esokan harinya gue bilang yang bacok gua mana? Gue bilang gitu. Oh, lu telepon tuh. Gue telepon anak gua mana gitu. Oh itu ada, kenapa emang? Gue bilang gitu. Ayolah lagi, gue bilang. Masa lu bacok gua lari langsung lari? Gua juga belum dapat perlawanan, gue bilang gitu ya. Itu anak tesasi itu nggak ada yang berani bang. Buset. Pas itu. Baik alumninya, pelajarnya itu nggak ada yang berani. Takut lah lu, gimana lu? Iya. Dibacok sampai kelawakan pudul begitu, buset dah. Nah pas seling dari situ beberapa bulan kemudian, pas seminggu lah, gua tuh kan sama Risau kan gabung ke Kan basis. satu atap kan? Iya, Heeh. sama Risau tuh ke Kranji ceritanya. Di Kranji kan banyak basis 44 Texas ya. Betul. Jadi pas gua ke situ tuh, gua nongkrong tuh ada banyak ya. Ntar cabut satu. Lah kok pada lari? Gue samperin tuh. Gue samperin kayak langsung lari jatuh gitu ke rel. Kayak pengen lari gitu. Padahal gue nggak megang apa-apa loh. Tujuannya lu ngapain ke situ rencananya? Ya tujuannya kenapa lu lari? Sebenarnya gue tuh kayak ada rasa kayak pengen temenan gitu maksudnya. Oh, pada saat itu lu sebenarnya Iya. mau ngerangkul lagi udahlah gitu Iya, kan. Oke. cuman dia kayak takut. gitu. Ya iyalah, lu habis korbanin 4 orang. Jadi ngeri juga lah kali itu, gue takut dimakan juga. Iya. Nah pas dia jatuh dari seberang sono tuh ada si Coki Texas. Giniin gua, dia pegangin celurit dari tas, sini dia bilang. Buset. Ya gue diacungin celurit, kata gue bilang. Sini, gue bilang kalau mau ribut. Gue samperin dia lari. Lu nggak bawa apa-apa? Nggak bawa apa-apa padahal. Udah jadi pas semenjak itu Mesir sama Texas itu renggang udah. Sejak saat itu tuh ya. Berarti cuman Mesir sama Risau aja udah. Cuman 2. Gabungan lu tuh, aliansi lu tuh. Aliansi itu kan karena satu atap. Bener. Iya. Luar biasa emang nih Bang Egy nih. Artinya gue bisa bilang di sini sekali lagi buat penonton setia CJ Channel, sebelumnya cerita ini hanya kisah lalu nih Bang Egy ya. Kisah lalu benar. Yang artinya yang sekarang ini memang jangan sampai diulang oleh generasi yang akan datang nih, karena ya memang ya itulah sebuah kehilapan di masa pencarian bakat. Gue bilang bakat atau ajang apa gue nggak tahu. Ajang pencarian Jati diri. gitu ya. Nah Bang Egy, gue mau kepo nih sedikit ya Bang Egy nih. Berarti bisa dibilang lu setelah naik satu level lebih tinggi di kelas 2, lu udah bisa jadi jenderal perang ya di Mesir, bisa dibilang seperti itu? Waktu itu bisa dibilang jenderal, bisa dibilang panglima tempur, tank tempur. Cuman gue nggak mau gitu. Jadi gue pengennya netral aja. Kita ribut bareng, tawuran bareng, kena masalah bareng-bareng. Jadi lebih ke netral aja. Sebetulnya lu maunya mah gue biasa aja gitu Biasa ya? aja gitu, nggak mau kayak orang digede-gedein. Orang jadi temen takut sama gua gitu. Betul. Nggak mau gua jadi orang segen sama gua tuh karena kebaikan gua, bukan karena nyali gua ataupun dari segi tawuran. Segi tawurannya gitu ya. Nah, Iya. lu tuh basis mana masuknya Bang Egy? Gua masuknya basis Bekasi, terutama HI ya. Basis HI. Apa tuh HI itu maksudnya? Harapan Indah. Oh, Harapan Indah nih. Oke. Di lokasi kita sekarang Iya, ini nih. Harapan Indah di sini. Di era lu banyak prajuritnya, khususnya di basis HI. Di basis HI nggak banyak sih Bang, cuman basis gua yang paling dihormatin itu ya basis HI. Dari basis mana aja kayak Jakarta megangnya ya termasuk HI. Bekasi. Yang jempolannya Bekasi? Iya, Bekasi. Karena ada lu aja kali. Itu mah anak-anak yang bilang. Iya, cuman betul. gua nggak mau gitu. Kalau ada masalah ya bareng-bareng, jangan gua yang ditunjuk Betul. gitu. Kalau lu sebenarnya maunya begitu ya. Iya, cuman cuman- lebih sering disebutnya yang kira-kira. Ada misalkan gua mau jalan nih. Yang bawa siapa?
Gue bilangin, bang, lu yang bawa Mesir, katanya anak kelas 1. Bukan. Terus kata anak-anak, lu yang bawa Mesir, katanya. Bukan, lu mau tahu? Gue bilangin sini panggil. Tuh ada Pak Beta, Pak Muin, gue bilang ya Pak Beta. Pak Muin siapa tuh? Guru gua, Buset. Anjing. Guru suruh bawa Mesir, iya, bawa tawuran. ya anjing. itu guru gua yang bawa Mesir, yang ngendaliin Mesir. Iya bener-bener. Yang kalau misalnya ada tawuran yang misahin gitu Oh lah. dia ada ya. Iya. Tapi dia Pak Muin tuh masih ada apa enggak nih sekarang nih? Pak Muin masih ada. Masih ada, oke ya. Pak Muin, salam silaturahmi nih. Cerita Iya, dulu Pak Muin ya. Iya. Ya jangankan poncol ya, budut 2 patas pun kita masih bisa ngembangin. Kelewang gua itu disambit sama celurit. Celurit gua nembus ke sini. Saking kencengnya mungkin ya patah celurit tuh. Jadi jatuh tuh langsung saya bagi kepalanya. Cerot.